Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Aku lihat di sini ada seseorang yang dimana dulu itu sempat ragu ya, antara memilih kamu atau yang lainnya, atau bisa jadi dia ragu kayak misalkan apakah kamu memang orang yang tepat atau bukan, seperti itu ya. Jadi ada seseorang dulu di sini sempat ragu sama kamu, dan memang orang ini tuh banyak sekali red flag-annya. Mungkin dia memang pernah menghadirkan banyak pilihan dalam hubungan kalian, apa player ya semacam itu, atau ya apa suka manipulatif seperti itu. Intinya aku lihat di sini kamu tahu kok apa yang red flag yang dia miliki. Ya, aku lihat di sini kamu tahu karena di sini semesta selalu menunjukkan kepada kamu apa red flag yang selama ini dia lakukan dan dia miliki. Untuk saat ini aku lihat dia itu sudah mantap, yakin bahwa orang yang ingin dia miliki, orang yang ingin dia cintai itu adalah kamu. Dia sudah mantap, udah yakin ya, udah nggak ragu lagi. Cuman ketika dia sudah mantep yakin bahwa dia menginginkan kamu, bahwa yang dia pilih adalah kamu, malah di sini dia merasa kayak sudah diabaikan oleh kamu, sudah merasa cinta sendirian, apa sih, unquiet love ya, cinta sepihak seperti itu ya. Mungkin kamu sudah move on atau kamu sudah cari yang lain atau bagaimana. Intinya dia merasa kayak ini cinta sepihak sekarang. Padahal sebenarnya dia di sini tuh tertarik banget sama kamu, sayang banget, passionnya itu sudah sama kamu gitu ya, sukanya itu udah sama kamu banget gitu. Aku lihat di sini. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu, masih sering cari-cari tahu keadaan kamu, masih pengen tahu apa yang kamu lakukan, sekarang kamu bersama siapa. Itu aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu. Cuma walaupun dia sering stalkingin kamu, aku lihat di sini memang nggak ada pergerakan. Kenapa seperti itu? Karena di sini dia masih ada seseorang ya, atau ya siapalah ya di belakang dia itu yang mengendalikan dia atau mengontrol dia. Seperti itu, sehingga dia itu nggak bisa melakukan suatu pergerakan secara bebas gitu loh. Bisa jadi orang di belakang dia itu memang nggak merestui hubungan kalian, atau memang pihak ketiga itulah yang mempengaruhi dia selama ini agar bisa berpisah dengan kamu, memisahkan kalian seperti itu ya. Intinya aku lihat situasi dia saat ini tuh kalau dibilang cinta iya, tapi apakah dia akan segera ada pergerakan? Tergantung dari keberanian dia ya sebenarnya di sini, karena itu tadi masih ada pihak lain di belakang dia yang masih mengontrol dia. Bisa jadi mungkin lebih ke ini kali ya, misalkan keluarganya lagi kesulitan atau lagi ada masalah sehingga dia belum bisa memfokuskan ke kamu, jadi cuman bisanya memantau kamu dari kejauhan aja. Misalkan keluarganya lagi ada masalah yang cukup besar yang harus butuh bantuan dia, butuh diurus oleh dia, seperti itu. Intinya ada pihak ketiga yang menghalangi dia untuk bisa segera datang ke kamu. Ya, oke. Aku lihat di sini dia memang kuat banget energinya orang dari masa lalumu. Bisa jadi mantan suami, mantan pacar, atau mungkin kemarin baru PDKT-an ya, terus tiba-tiba menghilang, atau ya udah putus gitu, udah berpisah, udah nggak ada kabar, udah nggak ada cerita di antara kalian. Seperti intinya ini orang lama ya. Oke. Setelah apa yang dia lakukan, kan kalau aku lihat di sini dia duluan ya yang meninggalkan kamu, dia duluan yang ngediemin kamu, dia duluan yang tiba-tiba menarik diri dari kamu. Nah, ketika sudah sekian lama nih, entah berapa lama kalian diem-dieman kayak gini, atau saling menarik diri begini, tidak ada interaksi seperti ini, dia merasa loh kok setelah dipikir-pikir
ketika dia tidak bersama kamu justru malah tidak memberikan dia keuntungan atau kebahagiaan, justru malah dia selalu sedih, kesepian, rindu kamu, kepikiran kamu terus. Sehingga kayaknya menurut dia lebih baik atau lebih menguntungkan atau lebih bahagia jika dia bersama kamu gitu, dibandingkan dia mengabaikan kamu seperti ini, kayak gitu ya. Jadi dikala dia sempat mengabaikan kamu entah udah berapa lama ini, dia sadar, wah ternyata kalau nggak ada kamu di sisi aku hampa ya, aku kangen ya, aku kepikiran kamu terus ya, aku nggak tenang hidupnya, justru malah aku nggak bahagia loh tanpa kamu, seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini ada kesadaran diri dari dia bahwa dia itu nggak bisa tanpa kamu, atau dia nggak happy ya tanpa kamu. I really do care even though I don't show it. Oke. Gini, memang selama ini kalau aku lihat dia itu tidak menunjukkan kayak pergerakan, kayak diem aja gitu ya, kayak iya kayak enggak gitu loh, kayak ya pokoknya intinya nggak ada pergerakan apapun, kayak enggak, kayak justru malah kamu kayak diabaikan lah, seperti itu intinya ya. Sebenarnya dia ini tuh peduli banget loh sama kamu ya. Cara peduli dia itu memang bukan lewat kata-kata, atau cara mengekspresikan cinta dia itu memang bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Jadi kalau misalkan dia memang cinta tapi memang belum saatnya bagi dia untuk melakukan suatu pergerakan, maka dia tidak akan susumbar atau tidak akan melakukan pergerakan yang justru malah nantinya dianggap ambigu olehmu, seperti itu. Jadi benar-benar kalau misalkan dia ingin melakukan sesuatu, dipikir-pikir lagi. Memang orangnya pemikir ya, pemikir banget. Jadi kalau mau apa-apa tuh dipikirin dulu kayak gitu. Terus itu, jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya dia itu peduli banget sama kamu, walaupun selama ini tuh tidak dia tampakkan atau tidak dia tunjukkan ke kamu ya. I scared to will reject me. Oh ya, dia takut banget kalau misalkan dia ditolak sama kamu ya. Mungkin bisa jadi dia pernah menyakiti kamu, atau yaitu kamu kecewa ketika kamu mengharapkan dia untuk effort ke kamu, untuk menunjukkan cintanya ke kamu, tapi ternyata tidak ada pergerakan. Akhirnya mungkin kamu kecewa, sehingga mungkin kamu sudah punya perspektif lain, kamu mungkin sudah tidak mau lagi dengan dia atau bagaimana. Jadi dia takut karena selama ini dia nggak ada pergerakan, atau mungkin jarang sekali ada pergerakan. Jadi dia takut ketika dia datang kamu tahu-tahu nanti bakalan menolak dia atau bagaimana gitu. Intinya dia ada ketakutan. Jadi jika dia datang tahu-tahu kamu menolak dia, kan dianya jadi gimana gitu ya. Intinya dia takut akan ditolak kamu. Dan kenapa kemarin itu dia tiba-tiba menghilang dari hidupmu? Kenapa dia tiba-tiba pergi dari kamu, tiba-tiba ngeghosting kamu? Sebenarnya gini, dia itu belum siap untuk berkomitmen dengan kamu atau merealisasikan hubungan kalian ya. Ya mungkin itu tadi masih ada yang mengontrol dia, atau mungkin masih ada yang perlu dia prioritaskan dulu gitu. Jadi dia di sini aku lihat belum siap. Ada suatu masalah yang terjadi di hidup dia, sehingga di sini dia belum bisa fokusnya ke kamu kayak gitu, atau belum berani untuk berkomitmen dengan kamu. Bisa jadi mungkin ada masalah dari karir, keuangan dia, sehingga di sini tuh dia itu harus fokus dulu dengan karir dia gitu ya, dengan keuangan dia, seperti itu. Intinya dia kemarin pergi meninggalkan kamu atau lari dari kamu itu karena memang dia belum siap gitu ya. Cuman dia sangat menginginkan masa depan dia bersama kamu kok gitu ya. Jadi aku rasa memang di sini dia butuh waktu untuk menyiapkan diri dia agar merasa pantas bersanding dengan kamu, seperti itu. Jadi di waktu kemarin dia meninggalkan kamu, dia merasa bahwa dia merasa tidak pantas itu loh bersanding dengan kamu atau mendapatkan kamu.
Bisa jadi karena memang ada perbedaan di antara kalian, bisa jadi karena selama ini dia selalu menyakiti kamu, mengecewakan kamu, apalagi di sini dia tidak memperjuangkan kamu gitu ya. Selama ini dia apatis gitu ya. Dia tahu bahwa misalkan nih kamu ditolak apa tidak direstui oleh keluarganya oleh orang tuanya, dia tidak bisa meyakinkan keluarganya atau orang tuanya untuk bisa menerima kamu atau bagaimana. Intinya di saat dia kemarin pergi meninggalkan kamu, dia merasa kayak dia nggak pantas gitu loh bersanding dengan kamu atau mendapatkan kamu. Dan dikala kapanpun ya, mau itu pas saat masih bersama kamu ataupun tidak bersama kamu atau bahkan sampai sekarang, dia itu sulit untuk bisa tidur gitu loh. Kenapa? Dia sering terbangun karena kepikiran kamu terus ya, bahkan mungkin dia tidurnya udah terlalu malam banget karena ya itu kepikiran kamu terus. Ya aku lihat di sini dia selalu kepikiran kamu terus. Kayak mungkin gini ya, dia sekarang berperspektif bahwa kayaknya sekarang kamu itu benar-benar nggak mau deh gitu ya untuk menjalin hubungan lagi dengan dia. Mungkin kalau sebagai teman ada kemungkinan dia berpikir bahwa kamu masih mau kalau misalkan dia ajak jadi teman atau kamu menganggap dia jadi teman, mungkin kamu masih mau. Tapi kalau untuk menjalin hubungan kayaknya kamu sudah tidak mau karena di situ ada unrequited love. Kamu kayaknya entah sudah move on atau sudah ada yang lain atau memang kamu sudah tidak mau menjalin hubungan dengan dia. Tapi kalau misalkan ditanya tentang teman, mungkin kamu akan mungkin kamu akan menerima dia sebagai teman. Tapi sayangnya di sini dia yang tidak mau kalau cuman dianggap sebagai teman kayak gitu. Dia maunya lebih, bukan sekedar teman seperti itu. Dan setelah kalian berpisah, di sini dia baru sadar ternyata koneksi di antara kalian ini begitu kuat. Ya, akhirnya karena dia tidak bisa ke arah kamu, tidak bisa menghubungi kamu atau ya mungkin dia masih dipantau lah ya oleh pihak ketiga di antara kalian itu, entah orang tuanya, entah keluarganya atau anaknya atau siapalah gitu ya. Jadi saat ini hanya bisa membuka-buka kembali aja conversation atau percakapan-percakapan kalian yang dulu pernah terjadi di chatan kayak gitu ya. Jadi dia hanya bisa mereplay ya, membuka kembali komunikasi-komunikasi yang dulu pernah terjalin di antara kalian. Untuk saat ini aku lihat dia takut banget untuk menghubungi kamu karena itu tadi, mungkin dia takut kalau misalkan nanti dia datang kamu benar-benar menolak dia ya, terus itu kamu bakalan kecewa banget sama dia. Terus kamu akan marah atau bagaimana. Intinya saat ini tuh ada ketakutan dari dia untuk menghubungi kamu ya, padahal sebenarnya berada di dekat kamu itu membuat dia merasa candu banget, membuat dia merasa terbuai gitu loh, merasa dia senang kayak gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini candu banget sebenarnya dia itu. Makanya di sini walaupun kalian berpisah, dia tuh selalu kepikiran kamu terus, selalu kangen sama kamu, pengen ketemu, pengen adanya skinship ya, pengen leluasa gitu loh mengekspresikan cinta dia. Tapi sayangnya di sini entah apa dia merasa takut untuk menghubungi kamu ya. We will be together again. Tapi di sini masih ada keyakinan dari dia bahwa kita akan bersama kembali. Entah apa yang akan dia lakukan, tapi aku rasa di sini dia akan melakukan sesuatu. Ya, tapi aku lihat belum ada kepastian bagaimana dia akan melakukan sesuatunya itu untuk bisa bersama kamu lagi, tapi dia masih ada keyakinan bahwa kita akan bersama lagi, kata dia seperti itu. Oke, jadi selama kalian menjalin hubungan, kalau aku lihat memang komunikasi di antara kalian ini juga buruk ya. Mungkin jarang sekali ada komunikasi ya, atau ya kalaupun ada komunikasi nggak jelas, ngobrolin apa paling cuman ya ngejokes nggak jelas gitulah ya, nggak deep talk gitu ya, nggak ada deep talknya gitu. Memang gini, dia ini tuh sangat sulit untuk mengakui hal-hal yang deep atau yang berhubungan dengan dia secara pribadi ya, entah apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu sebenarnya dia nggak gampang terbuka. Dia orangnya memang mungkin tertutup atau memang orangnya sulit untuk terbuka gitu ya, sehingga di sini kamu merasa kayak dia ini banyak sekali rahasianya, banyak menyimpan sesuatu dari kamu, misterius seperti itu ya.
Karena sejujurnya gini, dia takut banget hal-hal yang selama ini ada di diri dia dan dia sembunyikan dari kamu. Kalau misalkan dia utarakan ke kamu atau dia ceritakan ke kamu, takutnya kamu akan merasa terganggu dengan apa yang dia ceritakan itu. Dia takut kalau kamu nanti juga akan berperspektif lain terhadap dia gitu, karena di sini kan dia nggak mau ya kehilangan kamu. Jadi dia takut kalau misalkan kamu tahu sebenarnya ini dia siapa, dia ini bagaimana, apa yang dia lakukan, terus kamu punya perspektif lain, dia takut kamu akan benar-benar meninggalkan dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada ketakutan dia untuk bisa jujur dengan sesuatu. Mungkin itu suatu masalah yang besar atau apa gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang tidak ada keterbukaan selama ini hubungan yang terjadi di antara kalian dan dia dan kamu ya. Sehingga inilah yang mungkin merusak salah satu tindakan atau salah satu faktor yang membuat hubungan kalian rusak. Ya, banyak sekali kesalahpahaman yang besar sekali di antara kalian. Ini bukan tentang masalah suka atau tidak suka ya, tapi tentang masalah ketidakterbukaan itu ya. Banyak rahasianya itu yang membuat hubungan kalian ini rusak. Bukan masalah tentang suka atau tidak sukanya, tapi tentang ketidakterbukaannya dia terhadap kamu. Inilah yang membuat hubungan kalian menjadi rusak. Dan aku lihat di sini untuk saat ini dia merasa kayak udah ditinggalkan oleh kamu atau diabaikan oleh kamu atau sudah tidak diperlukan lagi oleh kamu. Dia bukan menjadi orang yang terpenting lagi dalam hidupmu. Ya mungkin kamu memang saat ini sudah move on, sudah meninggalkan dia, sudah ya hidup dengan hidupmu sendiri. Aku lihat di sini ya, sehingga saat ini tuh dia ngerasa kayak sudah kehilangan kamu, sudah ditinggalkan oleh kamu. Ya banyak sekali hal-hal yang pernah dia rencanakan ke kamu dan akhirnya ini sudah gagal atau tertunda ya. Bahkan hubungan ini juga sudah gagal. Aku lihat di sini ya, bahkan mungkin ada yang sudah sempat merencanakan suatu pernikahan tapi ternyata gagal, tidak terrealisasi sampai sekarang. Dan aku lihat juga di sini apa ya, mungkin ada seseorang di sini yang terlalu sombong ya. Selama ini entah dia atau kamu terlalu menyombongkan diri sehingga membuat pasangan itu jadi apa ya, tidak bisa menyeimbangi dan akhirnya memilih untuk menarik diri atau pergi menjauh ya, karena terlalu sombong atau bagaimana. Nah, kemudian ada di Empress. Dia melihat sosok kamu adalah sosok yang sederhana tapi juga kuat, berpower. Kamu itu orang yang mampu mengetahui sebenarnya apa sih yang kamu mau, apa sih yang hatimu mau dan yang hatimu tidak mau. Bahkan kamu di sini aku lihat tidak takut-takut dalam menunjukkan apa sih isi hatimu atau ya apa yang kamu mau gitu loh. Kalau misalkan kamu sudah suka sama orang ya maka kamu akan nyatakan itu bahwa kamu suka sama dia. Bahkan kamu di sini tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang yang memang kamu cintai seperti itu ya. Kamu tidak takut menunjukkan emosi kamu karena memang kepribadian kamu itu orangnya pengasuh sehingga apa ya, kamu bisa gitu loh mengontrol atau kamu bisa apa ya, menyeimbangi mau atau emosinya seseorang gitu, karena kamu itu pengasuh ya, orang yang lemah lembut, baik hati, mengayomi, melindungi, menyayangi, memperhatikan situ ya, dengan tulus aku lihat sini. Terus itu juga aku lihat kamu orang yang ramah, orang yang lebih ke kayak rendah hati sih lebih tepatnya ya. Kalau ramah itu tergantung sih, lebihnya ke rendah hati sih. Terus itu juga aku lihat di sini kamu itu tidak segan-segan atau kamu akan selalu siap memberikan cinta dan dukungan kepada pasangan untuk membantu dia ini tetap tumbuh, tetap semangat dalam menjalani hidup, tetap bekerja keras gitu ya.
Karena kalau aku lihat di sini keadaan hidup dia itu pasang surut ya, pasang surut. Terus itu akhir-akhir selama bersama kamu itu akhir-akhir ini itu dia sedang mengalami kesulitan, sehingga kamu sering banyak memberikan dia support untuk semangat tetap bekerja, semangat menjalani hidup seperti itu. Dan di mata dia, kamu itu orang yang secara finansial itu udah sukses atau stabil, ya. Kamu nggak neko-neko orangnya, kamu nggak banyak nggak banyak bermain dengan uang kayak gitu ya, atau ya uangmu tidak ditaruh di tempat yang beresiko, sehingga kamu itu kelihatannya kayak secara keuangan itu fine-fine aja, baik-baik aja. Secara karir juga kayak fine-fine aja gitu. Jadi di mata dia kamu itu orang yang hebat gitu loh, orang yang nggak neko-neko. Terus itu juga aku lihat di sini ya, dia memandang kamu itu sosok pasangan yang hebat ya untuk dalam menjalin hubungan gitu. Kenapa? Karena di sini kamu mampu memberikan dia kenyamanan. Terus itu kamu itu selalu mengarahkan hubungan yang sehat-sehat aja gitu loh. Nggak usah toksik amat gitu ya. Nggak usah mengeluarkan manipulatif atau red flag gitu. Ya tinggal jujur aja, kalau suka, kalau pengen melakukan ini ya tanyakan kepada pasangan, dia mau nggak melakukan ini bersama kamu. Intinya kamu itu ya orangnya tuh berani untuk mengapresiasi, berani untuk merealisasikan dan mengekspresikan apa yang kamu mau gitu loh ya, dan apa yang pasangan lakukan gitu. Kamu nggak jaim lah intinya kayak gitu. Mudahnya ngomong tuh kamu nggak jaim, kalau iya, kalau enggak gitu ya. Dan kamu nggak takut untuk bertindak atau membicarakannya gitu loh. Jadi kayak belak-belakan aja kita gitu ya. Aku lihat di sini kamu orangnya belak-belakan gitu, nggak ada yang kamu tutup-tutupi ya. Kamu cuman pengen hubungan ini tuh sehat, kita bisa terbuka, kita bisa tahu satu sama lain apa yang memang kita inginkan satu sama lain, untuk biar kita itu ngerti loh, kita bukan patung yang sama-sama diem tapi disatuin, dideketin, nggak gitu. Kita kan manusia, jadi semua harus ada interaksi dan harus ada komunikasi. Jadi kalau kamu itu ya terbuka gitu, nah sedangkan dia orangnya tertutup gitu. Apalagi di sini kalau aku lihat, entah ini mungkin akhir-akhir ini ya, hubungan ini kayak sudah mulai monoton, sudah mulai tidak menarik bagimu, sudah tidak cukup lagi effort di hubungan ini gitu ya. Pokoknya kayak seiring berjalannya waktu, perasaan gembira dan pengertian dari pasangan itu sudah mulai menghilang, sudah mulai flat, kayak sudah mulai menyeret hubungan ini ke hubungan yang kayak udah nggak ada artinya gitu loh ya. Intinya kayak mungkin kamu rasa gairah cintamu sudah mulai menghilang atau bagaimana. Dan aku lihat di sini kamu mungkin kenapa seperti itu ya, mungkin gairah atau rasa cintamu kepada dia ini sudah mulai memudar. Itu karena di sini kamu sudah tidak mau percaya lagi dengan situasi atau upaya dari dia yang terus menerus dengan pola yang sama. Misalkan ya, hubungan kalian sering on off terus karena misalkan dia sering berselingkuh gitu ya. Setiap dia bersama kamu taunya selingkuh. Nanti kalian bertengkar, berpisah, entah berapa lama datang lagi ngomong bahwa kalian berubah. Taunya udah kamu terima, udah kamu maafkan, selingkuh lagi, gitu terus. Jadi ada pola yang selalu berulang di hubungan kalian, dan saat ini kamu sudah tidak mau percaya lagi dengan pola yang selalu berulang ini. Makanya di sini kamu sudah mulai memilih untuk meninggalkannya atau memilih untuk tidak peduli lagi dengan dia, karena kamu tahu dengan jelas kamu sudah tidak mau percaya lagi dengan situasi yang berulang. Soalnya polanya sama kalau aku lihat di sini ya, situasinya juga ya 11-12 mirip. Jadi intinya polanya sama gitu ya. Ada situasi yang berulang. So makanya di sini aku lihat kalian sudah berpisah ya. Dan untuk saat ini yang aku lihat ya, saat ini dia itu sedang berhati-hati sekali dalam mengambil suatu tindakan, sedang mempertimbangkan suatu keputusan atau tindakan, dimana ini harus melihat juga dari perspektifnya kamu. Karena gini, aku lihat kan memang orangnya itu terlalu percaya diri ya. Dia ini orang yang sangat terlalu percaya diri dan egois juga. Jadi dia itu selama ini tidak bisa membandingkan antara percaya diri dengan egois, sehingga kayak
semena-mena akhirnya kayak gitu ya, orangnya kayak semena-mena, suka-suka hati dia bertindak. Nah, ternyata dari tindakan dia itu, dia tahu akhirnya dia itu menyakiti kamu gitu loh. Dia membuatmu kecewa. Dia merasa apa ya? Dia telah melukai hatimu seperti itu. Sehingga saat ini dia sedang mempertimbangkan dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan apapun. Apalagi di sini dia ini selalu memaksakan kehendak dia terhadap kamu. Dia pengen A, maka kamu harus ngikutin A. Makanya inilah yang sering membuat kamu ngerasa jengkel sama dia, kesel sama dia. Dia tidak pernah mau mendengarkan keputusan atau pendapat ya, lebih tepatnya sih pendapat dari kamu, atau tidak mau mendengarkan apa yang kamu harapkan juga dari dia gitu ya. Dia maunya semena-mena, aku maunya A, maka kamu harus ngikutin A, sedangkan kamu nggak suka A, kayak gitu loh ya. Paham ya? Jadi intinya seperti itu. Jadi situasi inilah yang membuat kamu jengkel, dan inilah yang dia ketahui ya. Kamu tuh kesal sama dia karena dia bertindak sangat egois ya, karena mungkin terlalu percaya diri. Jadi dia menganggap itu percaya diri, tapi sebenarnya itu egois karena selalu memaksakan kehendak dia terhadap kamu. Seperti itu. Akhirnya untuk saat ini yang dia rasakan adalah kesendirian, kesepian, terus menyesali ya, merasa sedih karena dia selama ini tidak bisa memperjuangkan kamu, tidak bisa membuat hubungan ini kokoh, tidak bisa membuat hubungan ini langgeng. Dia menyesali itu karena hubungannya saat ini dengan kamu kan sudah berakhir. Dia sudah kehilangan kamu, dia sudah mencoba ya untuk menata kembali misalkan dengan orang baru, tapi nyatanya tidak ada apa ya, perasaan atau tidak bisa menikmati hubungan yang seperti sama dengan kamu gitu loh. Jadi kayak walaupun dia bersama orang baru juga hubungannya hancur ya, aku lihat di sini. Karena gini, kalau aku lihat dia ini menganggap kamu adalah the one di hati dia. Jadi yang dia mau itu cuman kamu gitu. Mau dia gantikan dengan orang baru juga nggak bisa. Kenapa? Karena di sini dia selalu kepikirannya ke kamu lagi, hatinya selalu tertuju kamu lagi gitu loh. Jadi walaupun dengan orang baru nggak langgeng juga hubungannya gitu. Kalau aku lihat di sini ya. So aku lihat di sini dia merasa saat ini hidupnya kayak dikuasai oleh kesedihan, kekecewaan, kehilangan, penyesalan, sehingga ada rasa ingin bertobat. Ya, aku lihat di sini dia ingin bertobat. Bertobat dari apa? Ya mungkin kalau dulu dia pernah selingkuh, sering selingkuh, nah itu yang ingin dia tobatkan. Kalau dulu dia egois, maka dia pengen bertobat tidak lagi egois, atau apapun itu yang dulu pernah mengecewakan kamu dan akhirnya membuat hubungan ini berakhir, itu yang pengen dia pertobatkan. Seperti itu ya. Dia di sini sedang berusaha berjuang untuk mengatasi emosi dia, agar kedepannya dia kalau misalkan nanti ada kesempatan untuk datang lagi ke kamu, karena aku lihat di sini kan dia masih ada keyakinan dan kepercayaan diri untuk datang lagi ke kamu, agar ketika dia sudah berubah, ketika dia sudah bertobat, dia bisa membuat kehidupan percintaan dia bersama kamu berhasil, tidak seperti ini lagi gitu ya. Dan aku lihat memang di sini dia depresi banget ya. Aku lihat di sini dia menunjukkan sangat kedepresian nih, lihat G. Ada seseorang di sini, ada 5 cups ya, 3 cups ini tumpah, airnya sudah keluar. Nah 2 ini masih ini, tapi dibelakangin gitu loh. Jadi terus itu dia menunduk. Jadi ini rasa sedih, menyesal gitu ya, karena ini 3 cup ini nih terbuang sia-sia begitu saja gitu loh. Nah sama seperti kamu, kayak kamu itu 3 cups ini tapi dia buang begitu saja, dan dia tidak bisa menyelamatkan air-air yang sudah tumpah ini ya. Kalau biasanya itu nyebutnya wine sih ya, wine. Cuman kan ya intinya air lah ya, air itu tumpah kayak gitu, dan itu terbuang sia-sia. Jadi dia menyesali banget, dan aku lihat dia depresi banget, tidak bisa menggenggam erat 3 cups yang telah tumpah itu. Dan aku lihat di sini dia ini takut banget akan ditinggalkan oleh kamu, makanya di sini dia takut banget kamu tolak ya di sini.
I'm scared you will reject me. Karena di sini pun Five of Cups-nya tegak. Jadi dia sangat-sangat takut bahwa kamu akan meninggalkannya. Seperti itu. Makanya di sini dia ingin berubah, dia ingin kembali memperbaiki hubungan dia dengan kamu nantinya jika nanti diberikan kesempatan kembali. Seperti itu. Ya, jadi untuk saat ini dia sedang mencoba untuk merubah diri. Ya, pokoknya fokus dulu dengan diri dia menjadi versi terbaru atau bertransformasi seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama dia, nama kamu, inisial nama kalian, atau inisial nama dia, inisial nama kamu. Yang penting cerita ini sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, gak usah dibuat pusing ya. Oke. Alfabetnya aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.